Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai panjenengan semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami datang ke hadapan-Mu yang Maha Kudus dan kami menaikkan syukur kami oleh karena pemeliharaan yang Kau berikan kepada kami. Saat ini ya Tuhan, kami akan membaca sedikit dari firman-Mu. Tolonglah supaya firman-Mu menjadi penuntun, menjadi penolong, serta pedoman dalam kami menjalani kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita diambil dari Yesaya pasal 40 ayatnya yang ketiga. Yesaya pasal 40 ayatnya yang ketiga yang demikian. Ada suara yang berseru-seru. Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Demikianlah firman Tuhan. Ibu bapak, saudari-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang baru saja kita baca dan dengarkan ini seringkali kita dengar dan semakin sering kita dengar ketika menjelang Natal. Dan seseorang yang menyuarakan firman Tuhan ini adalah Yohanes Pembaptis. Ketika Yohanes Pembaptis akan membaptis orang, tampil di padang belantara, di padang gurun, kemudian mengajak orang-orang untuk dibaptis. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini mengajak untuk setiap pendengar dan pembacanya mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Yang menarik dalam ayat ini adalah kata padang gurun. Padang gurun adalah suatu tempat yang kosong. Mungkin di sana ada fata morgana, ada oase tapi letaknya begitu jauh. Kemudian kondisinya tidak menentu, kadang-kadang ada angin kencang, ada badai, tapi bisa jadi juga tidak ada angin sehingga panasnya sangat terik sekali dan di waktu malam sangat dingin. Dan kondisinya pun juga betul-betul tidak bisa diprediksi. Padang gurun ini adalah situasi kehidupan manusia. Situasi di mana ada suasana yang kosong, putus asa, tidak tahu mau ngapain, harus berbuat apa. Padang gurun ini adalah gambaran pergumulan manusia. Di tengah-tengah pergumulan itu seringkali manusia berjalan tanpa arah, seperti di padang gurun tanpa arah, berjalan tidak menentu, mau kemana aja kelihatannya tidak ada tujuan yang ingin bisa atau yang bisa dicapai, begitu ya, tidak ada tujuan yang bisa dicapai karena semuanya terlihat sama saja. Nah, tapi di sana ayatnya menyatakan bahwa persiapkanlah di padang gurun jalan. Membuat jalan di padang gurun itu sulit. Karena tiba-tiba ada angin, apa yang sudah dipersiapkan ketutupan pasir lagi, pas ditata sedemikian rupa, digali lagi, nanti ada angin lagi, ketutupan pasir lagi, sehingga membuat jalan di padang gurun ini bukan satu hal yang mudah, Bapak Ibu Saudara. Tapi disinilah tantangan kita sebagai orang-orang percaya untuk menyambut kedatangan Tuhan, untuk menyambut kelahiran Tuhan di tengah pergumulan kita, dalam situasi apapun kita saat ini, kita diajak untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan di dalam hati kita, di dalam padang gurun yang kita jalani di dalam kehidupan kita.
Bukan hanya sekedar jalan biasa, tetapi juga di sana dilanjutkan, luruskanlah di padang belantara, jalan raya. Jadi bukan hanya sekedar jalan yang sekedar jalan biasa, tetapi jalan raya, jalan yang lurus, jalan yang tidak berkelok-kelok. Ini artinya bahwa walaupun kita ada dalam situasi yang penuh dengan pergumulan, tetapi jangan sampai kita berbelok dari kehendak Tuhan. Jangan sampai kita memiliki hati yang bengkok. Tetapi sekalipun di tengah pergumulan yang berat, kita diajak oleh Tuhan untuk tetap rendah hati, memiliki hati yang lurus, sehingga kehidupan kita itu di hadapan Tuhan adalah kehidupan yang taat. Ibu, bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Natal tiap tahun kita rayakan, kita peringati. Natal menjadi momen yang penuh dengan sukacita, karena di hari itu kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus, dan juga kita diajak untuk mengimani pengharapan keselamatan yang akan, sudah, dan sedang Tuhan kerjakan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu mari kita persiapkan jalan bagi Tuhan. Apapun kondisi kita, dalam pergumulan yang kecil ataupun besar, kita dalam suasana hati yang senang atau lagi berduka, kita dalam kondisi yang penuh himpitan ataupun sedang longgar, mari kita tetap persiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan dan mengimani bahwa pengharapan keselamatan itu sudah kita dapatkan, akan kita dapatkan, dan sedang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Selamat menyongsong Natal, selamat mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, pada saat ini kami diingatkan kembali bahwa kami perlu mempersiapkan jalan yang terbaik, yang lurus bagi kedatangan Tuhan, untuk kami menyambut Natal. Dan jalan yang lurus itu menjadi pedoman kami untuk menjalani kehidupan, untuk memiliki relasi yang dekat dengan Engkau. Dan kami percaya tuntunan dari Tuhan memampukan kami. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk kami dapat dimampukan mempersiapkan jalan bagi Engkau, hadir di dalam hidup kami, di dalam hati kami, sehingga kehidupan kami seutuhnya dituntun dan juga disertai oleh Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin.